ini sudah saya record. Terus kemudian tadi yang terakhir saya sampaikan, kalau misalnya terjadi permasalahan seperti terjadi di kasir, ada yang kita curigai menghapus, yaitu tracernya salah satunya selain dari track SQL yang terkait dengan keuangan, pasti di sana ada proses posting jurnal, ya. Salah satunya adalah jurnal tindakan ini. Ada kasus di rumah sakit lain, itu posisinya ada ada bagian kasir, pasien itu pas datang itu pakai umum. Nah, pas pakai umum ternyata posisinya itu pas sore hari dia hapus, nggak cuma 1, 2 ya, jadi sehari dia ngapus 2 atau 3 gitu kan. Nah, ketika posisinya dihapus, dia ubah menjadi cara bayarnya menjadi BPJS. Nah, ada yang sampai seperti itu, ternyata sampai kalau dihitung kerugian sampai 400 juta, 600 juta. Nah, itu terjadi. Nah, dan untungnya itu nggak pakai Simeres Kanja, tapi pakai Simeres yang lain. Ini ada Dokter Erik dari RSU sana, itu terjadi kasus sampai seperti itu, dan ini sudah 64 kali sidang. Tadi ngobrol dengan Dokter Erik, terjadi permasalahan seperti itu. Nah, salah satu trace-nya kalau menggunakan Simeres Kanja yaitu nanti dicek di bagian posting jurnal. Ya, dicek di bagian posting jurnal, terus kemudian dianalisa kira-kira sering terjadi seperti itu enggak. Kalau memang terjadi seperti itu tinggal di trace saja. Ya, untuk sebagai bukti ada di sini nanti. Nah, ini kita hapus salah satu tindakan. Nah, untuk dirawat jalan kita coba masukkan untuk yang laboratorium. Yang laboratorium itu sifatnya juga sama accrual base, cuma saya nggak pakai permintaan, tapi langsung saya masukkan di sini untuk tindakan laboratorium. Saya pilih patologi klinis, terus kemudian saya pilih hematologi, saya pilih semua. Tidak saya masukkan hasil karena hanya digunakan untuk mengetes postingan jurnalnya. Nah, saya simpan di sini. Nah, begitu disimpan atau dilakukan postingan, dilakukan simpan data di bagian menu, terus kemudian di bagian posting jurnal, itu kalau kita cek di sini, nah ini sesuai dengan pengaturan di menu tarif laboratorium. Asalkan di sana sudah dipecah, secara otomatis nanti mecahnya di sini. Ya, ada suspend piutang, beban sarana laboratorium, jasa medis dokter, jasa medis petugas, dan lain-lain, yang tentunya ini disesuaikan juga dengan chart of account masing-masing rumah sakit. Nah, ini laboratorium. Kita coba juga untuk radiologi, tapi ini posisinya rawat jalan ya, bukan rawat inap. Kalau rawat inap nanti bukanya di menu rawat inap, dan prosesnya sama juga seperti yang ada di sini. Nah, ini saya masukkan tindakan radiologi. Terus kemudian saya pilih petugasnya. Terus kemudian ini saya centang salah satu torak misalnya. Terus saya simpan. Ya. Begitu saya simpan di sini, ini sudah otomatis nanti ke jurnal. Saya buka posting jurnal. Terus kemudian saya klik tombol cari. Yang terakhir itu ada pemeriksaan radiologi. Saya perbesar. Nah, ini postingnya, pemeriksaan radiologi rawat jalan pasien atas nama Samsul, diposting oleh admin utama. Nah, keluar di sini suspend piutang, terus bebannya, terus kemudian yang lainnya ada di halaman berikutnya. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi sekalian sudah posting jurnal secara otomatis. Ketika posisinya nanti pasien itu pulang atau pas bayar terakhir, baru nanti ada jurnal untuk kebalikannya, dari suspend piutang mau dijadikan cash atau yang lain. Nah, ketika kita buka rawat jalan, terus pada kolom ketiga ditekan spasi. Nah, pembayaran itu dilakukan di sini bisa menggunakan cash atau bisa menggunakan piutang. Kalau memang piutang BPJS ya di sini dimasukkan piutang BPJS. Misalnya 560.000 ya. Nah, ketika kita klik 560.000 kita simpan, oke. Dia sekalian menggenerate nota. Terus kemudian berikutnya itu di bagian postingan jurnal kita buka kembali. Nah, ini baru
Kita lihat di sini ada piutang pasien rawat jalan, piutang BPJS dengan suspend piutang. Ditambah ini ada pendapatan dari sisi pendapatan registrasi. Ya, registrasi rawat jalan karena dihitung di akhir pas dia mau pulang. Nah, ini kalau saya cetak, saya perbesar. Nah, ini postingan yang terakhir tadi. Ketika nanti dia dilakukan pembayaran secara cash atau bank, ya nanti berarti suspend piutang dikontra dengan bank. Ketika posisinya nanti ternyata menjadi piutang BPJS, ya di sini masuknya ke piutang BPJS. Nah, ini yang terjadi. Nah, atau ternyata bayarnya sebagian BPJS, sebagian Mandiri Inhealth, atau posisinya sebagian bayarnya cash, sebagian lagi pakainya EDC. Ya, bisa BNI, bisa BRI atau yang lain, ya nanti masuknya itu di postingan jurnal itu mengikuti yang ada di situ tadi, di akun bayar maupun akun piutang. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, begitu terjadi proses dia langsung mecah, terus kita hubungannya dengan jasa medis dokter masing-masing. Untuk jasa medis, kalau kita hanya sekedar pengen lihat, nampilkan, itu kita ada yang menu namanya harian dokter, bulanan dokter maupun detail JM. Nah, ini saya buka dulu harian dokter. Harian dokter ketika saya buka nanti di keywordnya bisa dicari di keyword di sini, atau bisa juga di menu terus kemudian olah data tagihan rawat inap dan rawat jalan, bisa juga buka di sini. Tetapi ini masih menggunakan tarif asli dari rumah sakit, masih menggunakan tarif asli dari rumah sakit sebelum dilakukan tadi RVP atau RVU atau konversi proporsi. Nah, kita buka dulu menunya di bagian H. Terus kemudian kita buka harian dokter. Ini bisa kita filter di bagian atas, bisa dicari cara bayarnya pakai apa, dokternya siapa, terus kemudian di sini statusnya. Nah, status di sini itu penting. Status yang ada di sini itu baru bisa digunakan kalau memang di Simeres Ganja sudah dioptimalkan. Misalnya menu pembayaran piutang atau piutang belum lunasnya sudah digunakan. Nah, nanti baru bisa kelihatan di sini. Terus kemudian pembayarannya, billingnya sudah di closing. Nah, itu nanti baru nampak di sini. Untuk rekapan jasa dokter, di sini kita pisahkan menjadi 5 pilihan. Semua itu kalau kita ingin menampilkan semua jasa dokter, baik yang pasiennya bayar langsung ataupun piutang atau pasiennya kabur, jadi tetap masih ada di sini. Selama tidak di closing, dia tetap masih ada di sini. Nah, terus kemudian di sini ada piutang belum lunas. Posisinya sudah masuk ke piutang seperti tadi kan kita masukkan piutang. Ya, ini kalau kita tampilkan, kita cari dari per periode. Ya, ini yang dia masih piutang. Nah, kalau dia sudah dibayar itu masuknya di piutang sudah lunas. Nah, tadi saya dengar dari yang sebelumnya tadi, nanti kalau posisinya kita mau bayar dokter bagaimana? Ya, kalau misalnya di kita hanya sebagai fasilitas, tapi nanti tetap di kebijakan akuntansi masing-masing rumah sakit. Ya, kalau misalnya kita pengen bayar hanya yang sudah lunas, ya sudah kita tampilkan yang sudah lunas saja. Atau kita pengen di akhir bulannya kita bayar yang hanya dia non piutang, atau yang semua bayar cash langsung kita bayar di akhir bulan, ya sudah di sini ada sudah bayar non piutang, artinya pasiennya bayar dan dia bisa pakai cash, debit atau kredit. Nah, itu dari sini. Nah, tapi ini hanya digunakan untuk menampilkan data loh ya, menampilkan data, belum ke pembayarannya. Kalau ke pembayaran nanti ada menu yang namanya bayar JM dokter, yang ketika sudah dibayar maka nanti tidak akan tampil lagi dan kita bisa bayarkan di periode berikutnya. Nah, ini hanya untuk melihat saja. Yang dimaksud di sini sudah bayar non piutang itu maksudnya pasien sudah bayar ke kita tapi tidak lewat piutang, jadi langsung cash, debit, langsung pakai kartu debit atau kartu kredit. Nah, terus belum terclosing itu bisa banyak hal ya, pasiennya memang benar-benar dia kabur, atau pasiennya baru masih pelayanan, pagi datang masuk di IGD, masih di proses observasi belum pulang. Nah, nanti masuk di belum terclosing. Nah, di sini. Terus dari yang tadi sudah dimasukkan di piutang itu nanti daftarnya masuk ke menu. Terus kemudian di menu yang tarif pelayanan dan keuangan rumah sakit
ini ada yang namanya piutang belum lunas. Nah, piutang belum lunas ini menampilkan semua piutang yang memang belum dibayar oleh vendor dan sifatnya piutang. Nah, ini masuk di sini. Nah, untuk beberapa rumah sakit yang di luar Jawa itu banyak yang bekerja sama dengan beberapa vendor, baik pabrik, terus misalnya ada asuransi atau yang lain. Kita sudah sediakan menu yang namanya menu penagihan piutang. Nah, menunya ada seperti ini. Jadi untuk asuransi selain BPJS, kalau yang BPJS kan via e-claim ya, tapi kalau yang asuransi biasanya pakai penagihan, dibuatkan penagihan dulu. Nah, menunya ada di sini. Terus kemudian untuk penagihannya kita pakai penagihan piutang pasien. Nah, ini akan ditampilkan yang memang belum dibayar oleh asuransi tersebut. Terus kemudian tinggal kita cari penjaminnya dari mana. Ini kebetulan saya baru masukinnya satu ya, jadi yang keluar hanya satu. Nanti kalau misalnya ada banyak, ya yang keluar banyak di situ. Terus kemudian kita minta vendornya itu untuk bayar ke kita itu menggunakan apa? Ya, ini kebetulan kita menggunakan BRI Syariah. Bagian penagihannya Dr. Hilyatul misalnya, menyetujuinya bagian keuangan, namanya misalnya Anjasmara. Nah, terus kemudian kalau misalnya mau dicetak, tinggal dicentang. Kalau misalnya ada banyak ya nanti keluar di situ semua, 5, 20, 30 ya keluar di situ. Terus kemudian ini akan digenerate menjadi dua. Yang pertama ada tagihan, jadi tampilannya kayak kwitansi. Nah, ini nanti tinggal kata-katanya bisa diedit sendiri oleh bagian IT. Ini hanya format bawaan SIM RS. Untuk merubahnya itu bisa menggunakan Jasper Report ya, menggunakan Jasper Report yang sering dibahas di forum. Terus di belakangnya ini tampilannya adalah detail invoice-nya. Jadi kalau misalnya ada 10 pasien ya 10 pasien langsung keluar di situ. Kalau ada 20 ya 20 pasien keluar di situ ya. Rp560.000. Nah, di sini. Nah, ini kalau posisinya dia non BPJS. Kalau posisinya BPJS, nanti untuk kita itu akan sesuai dengan klaim yang kita masukkan ke BPJS. Jadi tadi atau kemarin mungkin ada perdebatan kalau posisinya pasien tersebut pengakuan pendapatannya bagaimana di akhir bulan dan lain sebagainya. Padahal kan posisinya accrual base, kita nilainya nggak tahu nanti yang akan dibayar BPJS berapa. Oleh sebab itu kalau memang mau ya rumah sakit silahkan disiplin. Pagi itu dilayani, sorenya sudah harus terbridging ke inasi bigis. Nah, ketika sudah terbridging ke inasi bigis, minimal kita dapat gambaran kasar berapa yang mau dibayar oleh BPJS. Baru nanti ketika BPJS pembayaran lagi, kalau memang mau dilakukan posting jurnal ulang, nanti di bagian yang RVP-nya bisa dibatalkan, kemudian kita masukkan ulang. Nah, ini tadi data penagihannya. Kita coba sekarang untuk bridging ke inasi bigis. Untuk bridging ke inasi bigis ini saya pinjam servernya RS Bayangkara Nganjuk. Nah, tadi saya setting, kita coba dulu. Untuk mengirim ke inasi bigis kita menggunakan menu inasi bigis. Karena saya tidak menggunakan SCP, saya masukkannya langsung ke baru manual inasi bigis 2. Nah, ini saya masukkan. Terus kemudian ini saya masukkan diagnosanya, karena kebetulan tadi lupa tidak kita masukkan diagnosa. Heart failure. Nah, terus kemudian saya simpan. Nah, terus kemudian saya kirim, dan ketika dikirim ini nanti akan terpecah menjadi 16 variabel yang ada di inasi bigis. Tetapi ini adalah bawaan dari SIM RS. Setiap rumah sakit kadang perlakuannya berbeda-beda. Ada yang tindakan besar maupun kecil digabung, ada yang visit itu dianggap sebagai ada yang tindakan spesialis itu dianggap sebagai istilahnya tenaga ahli atau yang lain. Nah, itu berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman itu tinggal konfirmasi dengan IT-nya di masing-masing rumah sakit untuk merubah berdasarkan kategori yang diakui di masing-masing rumah sakit. Nah, untuk pengaturannya
itu ada di WS Inasibiki di dalam web APPS. Jadi untuk pemecahan yang ada di sini yang 16 variabel itu silahkan disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Tiap rumah sakit biasanya perlakuannya beda-beda, jadi memang harus modifikasi. Tapi kalau misalnya mau pakai bawaan SIM-RS Kanja juga nggak apa-apa, karena sebenarnya di Kemenkes itu dia tidak peduli tarifnya mau dipecah atau digabung jadi satu, itu nggak peduli. Mereka hanya butuh itu untuk data costing mereka. Ada rumah sakit yang untuk BPJS itu tarifnya dibikinkan turun jauh. Nah, ini nanti akan berpengaruh dengan kebijakan mereka untuk pengeluaran tarif yang berikutnya. Kalau tarif teman-teman itu terlalu kecil, ya mereka menganggap lah ini banyak yang nilai tarifnya kecil dan mereka cukup, ya sudah ngambilnya dari nilai terkecil itu. Nah, sebenarnya kebutuhan mereka itu untuk costing. Jadi nggak peduli mau teman-teman bagi atau tidak, itu sebenarnya mereka tidak terlalu peduli. Ya keperluannya hanya untuk costing dari sisi mereka untuk perhitungan di tarif yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah langsung terbagi menjadi 18 variabel. Terus kemudian baru dari sini ini kita masukkan nomor rawatnya. Saya coba, terus saya simpan. Kita tes dulu, takutnya ada pengaturan yang bermasalah. Ini saya masukkan nomor rawat. Terus kemudian untuk iklannya ini saya pindah grup. Saya masuk ke administrasi klaim, saya lihat dulu dari sisi SIM-RS nya. Ini keluar kirim ulang, berarti datanya sudah terkirim. Nah, ini Samsul Kamal, dia sudah masuk ke Inasibiki yang ada di RS Bayangkara Nganjuk. Saya buka tanggal 29, kita cek dulu datanya masuk apa enggak. Nilainya 560.000, terus kemudian langsung bridging menjadi 520.000. Cuma belum kirim online ya, karena di kirim online itu tinggal fiturnya mau diaktifkan atau tidak. Kebetulan bawaan SIM-RS itu tidak kita aktifkan. Kalau mau diaktifkan silahkan rumah sakit nanti mengaktifkan masing-masing, karena ada beberapa rumah sakit yang walaupun sudah terbridging dia masih pengen cek datanya masuk atau tidak. Nah, yang dibayar oleh BPJS nanti itu sebesar 521.100. Nah, ini yang akan dibayar oleh BPJS. Nah, fungsi RVV di SIM-RS Kanja ini adalah dari yang tarif asli tadi yang 600.000 ke atas itu akan disusutkan sesuai dengan persentase bayar yang ada di sini per masing-masing variabel yang ada di sini. Kalau radiologi 225.000 ya otomatis nanti disusutkan. Jadi kalau memang kita pengen tahu perkiraan kasar pembayaran yang ada di BPJS, pagi pasien periksa, kalau bisa malam sudah langsung masuk ke bridging Inasibiki. Nah, ketika sudah dilakukan di sini pada sore harinya, itu teman-teman di bagian cash manager atau bagian keuangan itu tinggal melihat menu yang namanya RVP. RVP ini menunya satu blok dengan yang ada di J di bagian keuangan. Kalau misalnya kelamaan cari, kita tinggal ketikkan keywordnya RVP. Nah, ini ada namanya RVP piutang BPJS. Kita coba tampilkan. Nah, tampilannya ini piutang kita itu 560.000, sementara BPJS atau tarif Inasibikisnya itu 521.000. Nah, ini kita centang. Begitu kita centang di sini persentase bayar BPJS adalah 93.054 93,054%. Ya. Di sini tidak ada kerugian. Ya. Kalau di SIM-RS ini untuk kerugian adalah dari sisi modalnya. Sisi modal apa? Berupa obat maupun BHP. Tadi karena kita tidak memasukkan obat dan BHP sehingga dia tidak menghitung di sini. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dia akan menghitung persentase bayar BPJS, terus kemudian dibandingkan dengan nominal pembelian barang kita. Misalnya kita beli ke vendornya adalah 60.000. Sementara setelah kita susutkan berdasarkan persentase bayar BPJS dari nilai obat kita itu hanya nilainya 50.000. Sehingga di kita ada kerugian sebesar 10.000, 10.000-nya masuk di sini. Nah,
Nanti hubungannya dengan proses jurnalnya bagaimana? Posisinya dengan postingan jurnalnya, kita coba buka di menu pengaturan rekening. Kita buka pengaturan rekening, terus kemudian itu kita taruh ke bagian apa? Kita buka di sini, ya. Nah, ini biaya pendapatan, saya cek dulu ya. Nah, ketika nanti menjadi kerugian, di sini kebetulan kita lempar menjadi beban klaim tidak dibayar BPJS. Ya, di pengaturan itu ketika nanti menjadi kerugian, dia menjadi beban klaim tidak dibayar BPJS. Nah, tadi tergantung kebijakan rumah sakit masing-masing, mau di jurnal menjadi apa terserah. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa pajak tidak mengakui kalau misalnya ada piutang tidak dibayar, makanya di kita lempar ke beban. Tapi kalau misalnya mau diakui sebagai piutang tidak dibayar atau yang lain, ya itu terserah teman-teman. Tapi kemarin sempat ngobrol dengan teman pajak, ya sudah jangan dikasih nama piutang, tapi tulis saja menjadi beban, ya seperti itu. Terus ketika terjadi lebih bayarnya itu nanti akan dilempar menjadi pendapatan lebih bayar klaim BPJS. Ya, misalnya ternyata pendapatan yang per pasiennya tadi lebih tinggi nilainya dari yang dibayar BPJS, nanti akan menjadi pendapatan lebih bayar klaim BPJS. Nah, kita kembali ke bagian RVP. Nah, untuk RVP yang ada di Semeres Kanja ini, untuk pendapatan maupun tindakan dokter itu disusutkan berdasarkan persentase bayar BPJS, penyusutan loh ya. Tapi ketika dia pembayarannya lebih bayar, jasa dokter itu tidak kemudian kita naikkan berdasarkan persentase bayar BPJS. Ya kenapa seperti itu? Karena kebanyakan rumah sakit ingin untung ya. Kadang walaupun sudah kita susutkan, kita masih kena kerugian dari sisi BHP maupun obat. Sehingga harapan kita ketika memang ada kelebihan bayar, kita gunakan untuk menalangi beban-beban yang tadi tidak dibayar oleh BPJS. Fungsinya untuk itu. Nah, ketika sudah, nanti ketika memang kita mau bayar, ini tinggal kita pilih petugasnya siapa. Nah, ini kebetulan saya pasiennya baru satu, sehingga bisa kita centang, kemudian kita klik tombol bayar. Ketika nanti klaimnya itu ratusan, ini kan biasanya kita gunakan dari pas pagi masuk, sorenya itu sudah masuk ke Inasi Bigis agar nanti kita dapat gambaran kasarnya. Tapi ketika nanti memang kita sudah dapat pembayaran dari BPJS dan kebetulan tepat waktu, itu di kita ini bisa kita klik kanan, ini pakai cek umpan balik ya. Cek umpan balik ini mengambil data dari PDF yang dikirim BPJS ke kita convert nanti menjadi CSV atau menjadi Excel, dan ini tutorialnya sudah ada di channelnya Semeres Kanja. Terus sistem yang akan mencari berdasarkan nomor SCP tersebut. Jadi kalau misalnya ternyata ada tagihan dari sisi Inasi Bigisnya itu ada 10.000 orang, itu bukan berarti teman-teman harus mencari satu persatu sebanyak 10.000 orang tersebut. Tetapi cukup mengambil dari yang ada di sini, terus kemudian kita upload yang file CSV dari yang sudah dikirim oleh BPJS. Kita dapatnya PDF, kita convert ke Excel, kita potong, kita hanya ambil yang nomor SCP sama untuk nilai nominal yang dibayar. Setelah itu kita import. Nah, Semeres itu yang akan melunaskan 10.000 data pasien tersebut. Itu kalau teman-teman mau langsung dari umpan balik. Tapi kalau posisinya teman-teman pengen dari sore hari ketika sudah masuk langsung diposting, ya sudah dari sini tinggal dipilih semua. Ya ada pilihan semua pasien. Jadi begitu dipilih semua, dibayar, itu otomatis nanti pendapatan maupun bebannya itu disusutkan. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini, ini pembayaran persentasenya adalah 93%, kemudian kita klik tombol bayar. Nah, setelah kita klik tombol bayar, kita cek di bagian jurnal sama kita cek di pembagian jasa medis dokternya. Nah, di bagian jasa medis dokternya nanti kita lihat dia pembayarannya menyusut atau tidak. Nah, ini saya klik tombol bayar. Nah,
ketika sudah diklik tombol bayar, untuk pembayarannya nanti masuk di sini. Nah, ini sisa piutangnya, tarif inasi bigis, persentase bayarnya berapa. Yang sudah dibayar masuk di sana. Terus kemudian kalau sudah, kita masuk ke menu posting jurnal. Nah, terus kemudian kita cek. Nah, yang posisi terakhir tadi, saya ke halaman yang sebelumnya. Oh, ini yang halaman 2. Nah, ini ada postingan RVP ya. RVP ya. RVP piutang BPJS yang sebelumnya tadi itu otomatis nanti dia di jurnal balik ya, di pengakuannya di cancel. Terus kemudian ketika sudah di cancel, terus di halaman berikutnya baru seperti ini. Nah, RVP-nya itu dari piutang BPJS-nya otomatis disusutkan menjadi 521.100. Jadi pendapatannya itu disusutkan menjadi kecil seperti ini. Ya, RVP piutangnya ya. Nah, seperti ini. RVP-nya di situ. Terus kemudian ketika sudah di sini, kita lihat di bagian pembayaran jasa medis dokter. Kita lihat dulu di menu tadi ada harian dokter. Nah, kita cari menu harian dokter. Nah, di bagian harian dokter yang tadi sudah kita masukkan, kita tampilkan. Nah, ini posisi yang sekarang itu tindakannya atau pendapatannya menjadi menyusut semua. Nah, ini menjadi menyusut. Ya, ini menjadi menyusut semua berdasarkan persentase bayar BPJS. Kalau nanti teman-teman pengen bayar, ini ada menu yang namanya bayar JM dokter. Nah, bayar JM dokter ini yang nanti ketika memang sudah kita masukkan di sini, saya cari nama dokternya tadi Hilyatul Nadia. Nah, ini yang semua yang pernah dilakukan dan memang belum dibayar itu nanti baru dibayar dari sini. Ya, ini menunya. Untuk nanti ada proses dari yang beban sama utang tadi di jurnal balik di sini, kemudian baru berubah menjadi biaya gaji dokter. Untuk coanya masuk kemana? Coanya masuk di menu pengaturan rekening tadi. Nah, terus di bagian bawah ini masuk ke 530105, ini untuk biaya gaji ya. Tapi ini nanti tergantung dari teman-teman mau lempar ke kode coa yang mana. Nah, ini secara dari menu untuk RVP BPJS ya, RVP BPJS. Dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagian yang lain. Kalau kemarin masih jadi pertanyaan, kalau posisinya apa namanya pembayaran kita itu kemarin atau tadi kan ada pertanyaan kan, kalau posisinya apa pembayarannya tidak sesuai dengan yang BPJS ya, solusinya RVP. Ketika solusinya RVP, maka secara otomatis teman-teman harus bikin kesepakatan dengan dokternya setuju atau tidak ya. Kalau dia setuju ya berarti kita selamat, otomatis ketika kita rugi dokter juga rugi. Dan dengan model RVP seperti ini, dokter dipaksa untuk menggunakan obat secara rasional atau tidak berlebihan. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak dia menggunakan obat, secara otomatis jasa medis dia akan semakin kecil karena kita menggunakan RVP. Ya, ketika dia semakin sedikit menggunakan obat, secara otomatis nilai nominal jasa dia akan naik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba simulasikan menggunakan Excel ya. Yang disebut RVP itu seperti apa? Kita simulasikan menggunakan Excel. Ya. Pada saat informasi yang dibayar, turunan dari yang dari kampung dan segala kodenya.
Gimana? Nggak terlalu kedengeran? Ya. Atau pakai ini aja Pak Agus. Ya, makasih. Terkait dengan tadi yang memang dari Lampung tadi yang terkait dengan klaim yang dibayar oleh BPJS kurang. Dengan adanya ini sebetulnya sudah dijawab. Ya, dengan catatan memang kita memang harus rajin menentukan, terutama pada saat sebelum tutup buku. Itu bisa terbentuk kan nantinya setiap bulannya. Siap. Dengan start off-nya jelas, maka juga terbentuk dan tidak ada yang namanya buang bayar. Dan kedua yang kita tanyakan bagi seandainya kita kan kadang-kadang rumah sakit ini punya kebijakannya. Tadi ada yang punya ownernya hanya satu orang atau satu keluarga. Ada nggak yang memberikan diskon dari tarif yang sudah ada? Kita sediakan nggak untuk tarif? Ya. Misalkan ternyata yang sakit ini ponakan kita. Kalau menurut administrasi yang memang harus sesuai kan? Ya. Tapi pada saat pembayaran ada adjust. Yang nanti dampaknya juga pada tadi seperti pembayaran dinamis. Ya. Ada namanya ya? Ya. Makasih Pak. Kalau di kita secara potongan itu secara global ya, tapi tidak berefek dengan pemotongan jasa dokter. Kalau di kita biasanya kita buat kesepakatan antara dokter dengan rumah sakit. Jadi memang kita buatkan tarif yang memang dokter itu bisa milih ketika dia mau menggratiskan karyawan atau saudara atau yang lain. Nah, kalau kita lihat di Simeres ini ada tarif seperti ini. Nah, tarif rawat jalan ini karena kalau kita lihat di sini kan untuk tarif itu bukan cuma haknya dokter yang ada di sana, tetapi ada jasa rumah sakit dan lain-lain. Ya, kalau misalnya yang digratiskan adalah jasa dokter saja, ya nanti di tarifnya yang ada di sini, ini tinggal dimasukkan nilai yang memang harus dibayar oleh pasien untuk rumah sakit. Kalau untuk dokternya mau dinolkan nggak apa-apa, tapi itu kesepakatan di awal. Nah, biasanya kita buatkan ini dok, kalau dokter mau menggratiskan ya ini, berarti ketika memilih pun dokter sadar ketika saya nyimpan tarif ini, berarti secara otomatis jasa medis saya hilang. Nah, itu dari sini. Nah, seperti itu. Ketika memang nanti kesepakatannya ya sudah dok, rumah sakit juga ikut menggratiskan ya, nanti tinggal diatur dari sisi tarif yang ada di sini. Kalau di kita seperti itu. Jadi kesepakatan di awal. Jadi ketika sudah penggajian, saya harusnya dapat sekian. Oh ternyata dia kelupaan, dia sudah menggratiskan saudaranya atau yang lain. Nah, kita harapannya dokter ataupun para medis secara sadar ketika dia memang menggratiskan ya dia pilih free jasa yang ada di Simeres yang sudah disepakati antara dokter dengan rumah sakit, entah gratisnya 50%, 75% atau total 100% untuk jasa dia tidak dibayar, tapi hanya membayar rumah sakit. Ataukah memang semuanya digratiskan karena memang ini untuk karyawan. Kalau saudara bolehlah hanya untuk dokternya saja, tapi kalau untuk karyawan kita gratiskan semua nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keluarga ya untuk rumah sakit tetap harus dapat jasa. Nah, itu tergantung kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita tuangkan dalam berupa tarif. Kalau di kita seperti itu saja, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini belum ada pertanyaan ya? Kalau belum ada, ya. Untuk jurnal FPD, Ya. Oh, bentar, saya mau simulasikan dulu ya. Ya, nanti biar paham konsepnya itu seperti apa. Ini totalnya. Ini satu tindakan ya. Kalau misalnya tadi kan kita sudah cobanya kan ke laborat radiologi kan ada beberapa tindakan. Ini simulasinya hanya satu tindakan biar gampang. Ya. Ini berarti jatuhnya 250.000 ya, 250.000 ini yang dibayar BPJS. Nah, ini persen bayar BPJS. Nah, itu di sini ternyata hanya 60%. Ini seandainya ya, seandainya saja. Nah, secara otomatis untuk tindakan yang akan didapat oleh rumah sakit tadi, ini tinggal kita susutkan dari sini. Berarti di sini nilainya berapa? 60.000 ditambah berapa? 60%-nya 35.000 ya?
30.000 ya. Nah, secara otomatis pendapatan rumah sakit menjadi 30.000, pendapatannya dokter menjadi 60.000. Nah, obatnya ini tinggal berapa? Ternyata susutnya 60%, sehingga yang dibayar hanya 60.000. Nah, 60.000 berarti totalnya berapa ini? 150.000. Nah, 150.000 untuk obatnya 60.000. Ternyata setelah kita cek itu nilai modal atau harga beli kita ke vendor itu 70.000, sehingga yang 10.000 ini nanti kita posting menjadi kerugian BHP tadi. Nah, ini kerugian. Nah, simulasinya seperti ini, tapi ini hanya satu tarif. Kalau misalnya ada laboratorium radiologi ya sama. Nah, nanti dokternya menjadi sini, ini rumah sakitnya, yang ini tadi dilakukan jurnal balik, kemudian kita jurnal ulang menjadi yang ada di sini tadi. Nah, ini simulasinya seperti ini. RVP konsepnya seperti ini, konversi proporsi. Sudah banyak buku yang bahas masalah ini, tetapi saya lihat dari sisi kelemahannya, dia hanya melihat dari sisi nilai nominal untuk jasanya, tetapi nilai untuk obat dan lain-lain dia tidak dihitung. Ya, saya lihat di beberapa model buku yang dikeluarkan oleh beberapa dokter maupun beberapa praktisi rumah sakit untuk konversi dan proporsi itu masih ada dari persentase itu tidak menyertakan nominal untuk obat atau BHP-nya. Nah, di kita itu disediakan. Dan ini hanya berlaku ketika pembayarannya di bawah BPJS. Jadi ketika teman-teman bikin tarif, kalau memang mau dibedakan sendiri untuk tarif yang BPJS maupun yang umum, tinggal dibuat kesepakatan dengan dokter. Dok, kami bayar dokter sesuai kesepakatan nilainya sekian persentasenya. Tetapi posisinya ini ketika BPJS membayar kita itu sesuai dengan persentase yang kita ajukan ke mereka. Tapi kalau misalnya persentase bayarnya itu tidak sesuai atau di bawahnya nilai jasa dokter, itu kita susutkan berdasarkan persentase tersebut. Nah, tetapi ketika nilainya naik, tidak kita naikkan karena di kita ada kerugian dari sisi beban BHP ya, seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan kalau memang ada yang ingin bertanya. Ya. Yang kita bahas masalah BPJS ya. Nah, kalau yang asuransi bagaimana ya? Itu kan yang asuransi itu sekarang asuransi itu yang minta diskon rumah sakit. Jadi total tagihan yang kita tagihkan itu gimana? Itu apakah otomatis by sistem atau kita manual? Ya. Diskonnya itu terus habis itu. Karena juga mereka kita juga melakukan penagihan ya. Kita sudah kirim lebih awal dan pengamatan betul menentukan itu. Sudah di mereka sudah ada ya, ternyata pada saat pembayaran dia potong tuh tagihan kita bagaimana dari sistemnya. Apakah bisa dirubah atau gimana caranya supaya itu sesuai dengan yang dibayar sama asuransi? Itu aja tidak dengan ya. Nah, mungkin kalau untuk jawab ini kita coba dulu ya. Kita masukkan satu data pasien karena ini tadi kan yang dicoba untuk BPJS. Nah, kita coba masukkan. Kita ngasal aja ya biar dapat. Nah, perbedaan dari BPJS sama non BPJS, kalau untuk yang non BPJS nanti masuknya ke piutang obat belum lunas, itu kalau mau langsung dibayari. Tapi kalau misalnya nanti mau diajukan dulu untuk asuransi mau buat penagihan ya nanti dari menu penagihannya. Nah, kita coba dulu. Terus di pembayarannya misalnya kita pakai piutang rawat jalan. Ini tadi saya jadikan registrasinya ke siapa ya? Nah, ini masih BPJS. Saya buatkan Kada Medika. Terus kemudian di akun piutang kita saya sambungkan.
Garda Medica saya simpan. Nah, saya masukkan nilai nominalnya 1.697.293. Kita simpan ya. Nah, kita simpan di sini. Terus nanti kalau misalnya memang mau dibuatkan penagihan lewat menu penagihan, tapi menu penagihannya sudah dibuatkan ya? Sudah digunakan di rumah sakitnya? Belum ya? Nah, kalau belum kita simulasi. Cuma nanti memang kalau memang ini kita cek dulu. Ini penagihan piutang. Nah, penagihan piutang pasien ini tinggal dicari. Terus kemudian penjaminnya siapa? Tadi kita cari yang Garda Medica. Terus transfernya kita arahkan kemana? Terus kemudian dicentang. Ya, bagian penagihannya siapa? Terus yang menyetujui siapa? Terus kalau sudah kemudian tadi kita cetak untuk ini masternya belum kita setting dari Garda Medicanya. Terus kemudian kita simpan. Yes. Nah, ketika simpan di sini ada dua pilihan ketika teman-teman pakai menu penagihan piutangnya. Piutang yang belum lunas maupun piutang yang belum ditagihkan. Kalau piutang belum lunas itu meskipun pasiennya sudah kita tagihkan, selama dia belum dibayar itu akan tampil di sini. Sementara untuk piutang belum lunas, piutang belum ditagihkan itu hanya menampilkan data yang memang benar-benar belum masuk ke tagihan, ya belum pernah dilakukan penagihan. Terus kemudian untuk teman-teman di bagian penagihan nanti ini ada pencarian. Di SIM RS itu sudah disediakan filter. Nanti di sini yang proses penagihan maupun sudah dibayar itu sudah kita sediakan di sini. Jadi kalau memang sudah prosesnya sudah dibayar, nanti otomatis tinggal tampil tersebut. Terus kemudian di bagian penagihan kalau memang sudah kita ajukan ke vendornya dan sudah ada pembayaran, di sebelah kanan kita ini sudah kita sediakan untuk upload bukti tagihannya. Ya. Ketika sudah kita buat penagihan, sudah kita kirim dan memang ada pembayaran, terus kemudian si bagian terkait kalau misalnya memang dia punya wewenang, dia bisa mengambil bukti pembayaran, tinggal dipoto saja. Ya, berarti di komputernya harus ada webcam. Jadi dipoto untuk bukti tagihan tersebut. Nah, nanti baru disimpan. Nah, ketika sudah disimpan di sini, kita refresh di sini keluar. Terus kemudian bagian keuangan yang memvalidasi ini tinggal masuk ke validasi penagihan piutangnya, tinggal ditampilkan ya. Terus kemudian si yang terkait itu tinggal ngecek saja, oh ternyata memang sudah dibayarkan. Nah, itu tinggal dilunasi dari sisi bagian manajemennya. Nah, terus kemudian dari sini ini tinggal diklik tombol validasi. Ketika diklik tombol validasi nanti si pihak rumah sakit tinggal memfilter. Kalau misalnya kita ajukan 20 yang dibayar baru 15, ya sudah dicek satu persatu seperti itu. Nah, ini sementara yang ada di kita untuk pasien yang memang dia dari asuransi. Ya, kenapa kok kita tidak bisa seperti BPJS? Nah, ini tergantung rumah sakit. Kalau memang rumah sakit nanti bisa dapat daftarnya seperti yang ada di BPJS, di sini nanti bisa kita buatkan untuk upload berdasarkan nomor rawat atau nomor tagihan tadi. Ya, sementara kita belum nemu. Kalau memang ada, bisa kita buatkan. Atau kedepannya nanti bisa disampaikan ke asuransi, bisa nggak kami penagihannya itu secara online. Jadi kami menyediakan web service, kami create data penagihannya di data kami. Nanti dari pihak asuransinya itu bisa ngecek baik lewat web service ataupun lewat web yang kita sediakan dan akan tampil daftar pasien yang kita ajukan sehingga mereka tinggal validasi di situ dan kita tinggal recall saja. Nah, ini tergantung rumah sakit masing-masing ya. Kalau bisa nanti coba ditanyakan dengan asuransi atau dengan perusahaan terkait. Kalau di kita dari sini mau nggak mau harus kita filter satu persatu berdasarkan tadi nomor tagihannya. Kalau misalnya ada 20 ya 20, dicek satu persatu. Ini bayarnya bener nggak 101 juta, yang ternyata yang dibayar hanya
800.000 ya sudah dimasukkan 800.000 dulu karena rumah sakit minta diskonnya. Nah, ini kita masukkan di sini. Atau biasanya tadi diskon itu di awal apa di akhir, Mbak? Ya, ini jadi masalah. Jadi kadang gini, kadang ada yang asuransi itu sudah ada PKS, mungkin 2,5 atau 5%. Tapi setelah penagihan ternyata di pembayaran itu mereka ada diskon pembayaran lagi. Oh iya. Di luar yang perjanjian yang privat tadi. Iya. Nah, kalau untuk yang model seperti ini berarti nanti di versi berikutnya baru bisa saya buatkan kalau seperti itu ya. Kalau yang saat ini paling dari sisi billingnya dibuka ulang, dimasukkan nilai nominal yang nanti dibayar oleh asuransi. Paling di kita seperti itu. Ya, sisanya kan diskonnya kan dimasukkan di data billingnya kan, berarti langsung dimasukkan di sana. Kayak. Ya, mau nggak mau manual. Gitu. Ini sementara yang ada di kita seperti itu, kecuali nanti kita keluarkan fitur yang baru untuk pembayaran dari sini. Nah, sekarang untuk yang pasien asuransi tersebut itu berlaku susut atau tidak di rumah sakitnya. Ini kan fiturnya mau kita buat nih. Itu nanti ikut menyusutkan jasa dokter apa tidak? Iya. Diskonnya itu dia diskon dari mana kita nggak tahu. Oh iya. Ada kasus Amerika. Sudah yang total tagihan 1.800.000 misalkan. Eksesnya 200 yang persesuaian sendiri. Iya. Berarti yang kita tagihkan 1.600.000 amin. Kemudian kita bikin penagihan. Setelah 20 hari ada pembayaran. Di situ pembayaran cuma 1.100.000. Iya. Sisanya itu ada tentang diskon pembayaran. Kita nggak tahu diskon pembayaran. Itu mau disusulkan apa enggak kita nggak tahu ya. Yang penting pokoknya rumah sakit yang bayar sedokternya segitu gitu intinya ya. Dan rumah sakit ya, rumah sakitnya karena kita nggak mungkin kan dokter ya udah kita Bayarnya sesuai apa adanya. bayarkan dokter sesuai dengan tarif pasien. Betul. Sesuai dengan tarif kita. Tapi akhirnya yang rugi ya obat. Kita nggak tahu dia potong obat atau Gitu. Paling kalau memang nanti mau dibuatkan fiturnya karena kita tidak tahu dia akan motong jasa atau tidak, ya kekurangannya nanti mungkin kita sediakan validasi di sini untuk pembayaran untuk kerugiannya itu dijadikan beban. Jadi di posisi piutangnya dia normal, tapi untuk kerugiannya dia jadi kerugian untuk yang beban yang tidak terbayar tadi. Karena kan kita nggak tahu mau disusutkan atau tidak kan? Paling seperti itu ya. Nanti tunggu di fitur berikutnya ya. Mungkin 1 minggu setelah ini kita coba buatkan, nanti dilihat saja di updatean terbaru di Simeres Ganjanya. Tapi sementara kalau memang belum dilakukan itu, ya silahkan nanti dibayar apa adanya oleh asuransi satu persatu, nggak mau difilter. Iya, nunggu nanti minggu depan ya. Nanti malam atau besok kita coba buatkan. Nanti silahkan dicek dari posisi posting jurnalnya sudah benar atau tidak. Ya nanti tinggal pengaturan untuk postingan jurnalnya mau dilempar kemana. Ya seperti itu. Karena kan nggak ada penyusutan, rumah sakit juga bayar apa adanya kan. Kecuali memang ada kesepakatan dengan pihak dokter, baru nanti kita susutkan. Atau kalau enggak, nanti kita sediakan pilihan mau disusutkan jasa dokternya sekalian atau tidak. Nah itu nanti bisa berlaku seperti yang ada di BPJS. Ya nanti kita berikan nanti opsinya. Mau kerugiannya tetap ditanggung rumah sakit atau mau langsung disusutkan berdasarkan persentase bayar tadi. Nah, silahkan kalau ada lagi dari rumah sakit lain atau masih ada yang terganggu dengan transaksi yang ada di rumah sakit masing-masing tadi, silahkan. Ini Mbak, jadi kita di rumah sakit ongoing untuk asuransi dan perusahaan itu harusnya dilakukan. Gimana Bu, nggak terdengar? Dibuka dulu mic-nya aja biar. Kita ongoing dengan asuransi atau perusahaan itu tarifnya bermacam-macam, ada yang diskon kamar, ada yang diskon obat. Jadi kita mau menginvestasikan ke Anda cukup repot gitu. Yang satu lagi, sekarang lagi digawakannya pajak. Ternyata di bawah ini juga ada. Ketika kita memberikan tagihan ke asuransi, otomatis untuk biaya lab dan ronsen itu dipotong dari harga juga. Dan mereka juga meminta fitur bukti potongan pajak. Jadi sekarang kita lagi kerepotan. Nah itu kira-kira gimana
bisa mengadopsi dari program kajian. Itu berarti dipotongnya di akhir ya, nggak kesepakatan di awal? Bukan, jadi setelah kita tanya, dia mengasih undang-undang regulasi perpajakan. Memang undang-undangnya laboratorium konten itu yang ditagihkan akan dipotong PPh 23 sebanyak 2%. Gimana laborat radiologi? Ada regulasi untuk tagihan itu, maka akan dipungut oleh yang membayar tagihan kita diambil sebanyak 2%. Itu di dokternya ya? Bukan, di obat dan di radiologi dan... Benar, ini yang dimasuk obat BHP? Ya, kalau obat BHP itu berarti BHP yang laborat sama radiologi juga kena PPN? Bukan PPN, PPh 23? Saya belum tahu kalau itu yang ininya. Jadi kita juga... Ini peraturan terbaru apa sudah? Jadi kayak PLN, itu kemarin mereka meminta langsung memotong tagihan kita PPh 23 ini. Jadi kita juga terapkan untuk penyesuaian di program. Bentar ya, kita cek dulu ya. Soalnya setahu saya untuk PPN itu yang dikecualikan itu PPh 23 ya? Jasa, teman-teman jasa. Iya. Jadi mereka mengangkat konsen dan lab itu sebagai jasa. Nah, soalnya di yang saya masih buka di sini itu ini jatuhnya PPN sih, PPN tidak termasuk jasa yang dikenakan PPN untuk laborat, radiologi dan lain-lain. Kalau peraturannya memang ada yang terbaru ya mau nggak mau ya nanti kita sesuaikan dulu. Karena kita masih nganutnya yang sini. Jadi untuk tindakan rawat jalan nggak kena, yang kena sementara hanya untuk obat yang ada di rawat jalan. Sementara di kita kayak gitu. Ya, obat rawat jalan sama jual bebas. Nah, kalau untuk yang jasa itu jasa dokter apa pendapatan rumah sakitnya? Pendapatan laboratorium dan radiologi itu dipotong PPh 23 sebanyak 2%. Pendapatan laborat ya, laborat dan radiologi kena PPh 23. Kita coba dulu. Dari tagihan yang kita... Oh ternyata nggak cuma ronsen, treadmill juga kena ternyata. Tapi di sini bunyinya pajak penghasilan ya, penghasilan rumah sakit, bukan ke dokternya ya. Itu lab dan radiologi, yang lain mereka tidak potong. Oh gitu. Tapi nanti mau dimasukkan di Simeres? Maunya? Tapi kalau nanti ada audit pajak urusan rumah sakit sendiri ya? Ya kalau kita sih kalau tinggal mau masukkan rumusan kan di kita ada menu apa jasa di sini. Nah, ini kan ada bulanan, ada rekap pendapatan ininya apa ringkasan namanya. Kan tinggal kita masukkan dari sini PPh-nya. Tetapi kalau memang sudah masuk di sini ringkasan tindakan. Nah, ini kan bisa kita filter hanya untuk yang laborat maupun radiologi. Ini berarti total pendapatannya ya. Nah, kalau misalnya memang mau dimasukkan di sini bisa saya masukkan. Tetapi ketika nanti audit pajak, kalau rumah sakit mau mereka-reka itu sudah tidak bisa. Itu urusan rumah sakit sendiri ya. Gimana? Mau ditambahkan? Kita ngikut loh ini ya. Kalau memang mau berarti di versi selanjutnya itu akan masuk sini. Yang teman-teman perlu ketahui bahwa seperti BPK maupun orang pajak itu sudah kenal dengan Simeres Kanja. Jadi ketika memang dia tahu pasti nanti dikejar. Termasuk pajak progresif di kita ketika mereka tahu bahwa menggunakan Simeres Kanja, langsung tuh di billing itu minta dipecah antara jasa dokter sama jasa rumah sakit untuk mengejar pajak progresif dokter. Makanya di pengaturan billing kita bisa kita atur
Untuk yang jasa dokter naik ke atas, untuk yang jasa perawat dan lain-lain turun ke bawah menjadi jasa sarana. Itu kalau rumah sakit sudah dikejar oleh pajak progresif. Nah, untuk yang PPH ini di kita ada menu ringkasan tindakan. Untuk yang laborat sama radiologi tinggal saya masukkan saja menjadi persentase untuk yang pajak tadi. Nah, ini tinggal teman-teman kesepakatan mau dibuatkan menunya atau tidak. Ini kalau sudah masalah pajak urusannya di sini nih, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya. Ya. Jadi kalau mengasih tanggapan yang mungkin sharing juga, kita juga harus memperhatikan sifat dari pajak itu. Kalau BPN 23 itu kan pajak yang kita bayar di muka. Jadi bukan berarti itu menjadi beban kita saat itu. Jadi kita kan ada rilis pajak dulu. Nanti pada saat kita perhitungan tahunan itu kan sebagai faktor pengurangan. Jadi kalau pandangan saya lebih baik kita sediakan akunnya saja pajak yang dibayar di muka pasal 23. Nanti pada saat perhitungannya di akhirnya juga mengurangi kok itu. Jadi jangan sampai setiap tadi ya kitanya dari ribuan rumah sakit sementara perlakuannya beda-beda. Setiap aplikasi yang ditambahkan pasti menambahkan kan, menambah. Ya itu pasti ya. Jadi kadang-kadang kita harus melihat dari sifat dari pajak itu sendiri. Kalau dia pajaknya bersifat tidak benar dan itu kita sebagai komponen mengurangi pajak yang kita bayarkan tahunan, kita tanggung dulu. Jadi seperti itu. Ya. Berarti kesepakatannya kita tambahkan ya. Nah, nanti kalau sudah kita tambahkan menunya jangan ditampilkan di SIMRS, di hidden saja untuk user tertentu baru bisa masuk. Atau kalau punya IT suruh delete menunya di delete biar nggak ketahuan pajak ya. Gitu aja ya. Kita tunggu di versi berikutnya. Nanti kita coba pelajari kita coba pelajari PPH 23-nya ini. Nanti kita coba cari di jurnalnya. Jurnal-jurnal yang bahas tentang itu. Kalau sudah saya pasang, nanti kita coba posting di GitHub maupun Google Drive-nya. Ya, ini sebagai masukan dari kami untuk develop sistem ini untuk update ke depannya. Dari sini, dari teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Atau ada yang tambahan? Ya, silahkan. Kalau di PMK 141 sih kelihatannya itu bukan untuk layanan kesehatan tapi lebih ke yang bersifat penelitian atau pengujian sampel untuk layanan kesehatan tidak di Kota juga. Mungkin bisa dipelajari nanti di PMK 141. Bentar. Apa tadi PMK? 141. PMK 141 ya? Tahun 2020. Nah, ini ada dari mbaknya menyampaikan kayaknya untuk yang laboratorium radiologi tadi dikenakan bukan untuk yang kesehatan tetapi untuk pemeriksaan kayak misalnya pas mau perjalanan kayak gitu ya. Untuk penelitian pengujian sampel. Oh, untuk penelitian pengujian sampel tapi tidak untuk kesehatan berarti. Nah, nanti mungkin teman-teman akuntan yang lain juga bisa mengecek situ. Kalau misalnya ada rumah sakitnya yang ternyata ditagih oleh pajak seperti itu ya tinggal dipelajari yang ini nanti diskusi. Tapi nanti kita coba buatkan juga siapa tahu nanti bisa ngakomodir yang dibutuhkan teman-teman atau nanti kita buatkan saja pengaturan di SIMRS ini mau diaktifkan atau enggak. Kalau diaktifkan berarti secara otomatis setiap kali kita kena sampling itu otomatis menjurnal. Tapi tadi sudah disampaikan ada yang ada di sini tadi peraturan Menteri Keuangan nomor 141 ya. Nanti bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain baik keuangan ataupun yang lain. Ini ada pernyataan bahwa karena setahu saya tadi di PPN tidak kena, tapi ternyata ada yang menyatakan kena dan ini ada yang menyatakan lagi itu hanya untuk sampling penelitian. Nah, ini tergantung teman-teman yang lain nanti ya. Kalau saya tinggal saya buatkan pengaturan. Kalau memang ada perbedaan pendapat dari masing-masing rumah sakit, berarti di sini saya tambah untuk menu pengaturan itu mau digunakan atau diaktifkan atau tidak. Silahkan kalau ada lagi dari rumah sakit lain yang ingin ditanyakan silahkan. Melihat dari aplikasi SIMRS, saya masih awam karena dalam pembagian jasa itu kami cuma kasih untuk menggunakan SIMRS. Selama ini SIMRS itu digunakan pada pasien umum SIMRS Nah, kenapa? Karena pada pembagian jasa umum
umum dan BPJS itu tetap bisa digunakan dalam satu Iya. dalam bangsa. Bisa. Itu tergantung rumah sakit mau ribet bikinnya atau tidak. Kalau kita coba buka di menu tarif tadi, ini itu di bagian sini ini ada perbedaan dari sisi cara bayar. Seperti teman-teman yang di luar Jawa, di Kalimantan, Sumatera, kadang satu rumah sakit itu bekerja sama dengan 150 asuransi yang nilai nominal persentasenya antara dokter dan rumah sakit itu juga berbeda-beda. Itu nanti tinggal di setting dari sini per cara bayarnya. Untuk bedakannya dari mana ya, nanti bisa dibedakan dari kode. Kemudian kalau pengen diaktifkan, nanti teman-teman di rumah sakit masuk yang namanya pengaturan set penggunaan tarif. Set penggunaan tarif yang ada di sini. Nah, ini tinggal diaktifkan. Mau diaktifkan per cara bayar, per poli atau yang lain, tinggal masuk di sini. Sehingga ketika pasiennya datang pakai Admedica, maka yang tampil hanya Admedica saja. Ketika yang tampil adalah tarif pasien BPJS, maka yang tampil hanya BPJS saja. Nah, ada rumah sakit yang memang modelnya seperti ini karena dia tidak pengen rugi dan selama ini belum mengenal RVP, maka untuk jasa dokter agar tidak terlalu tinggi kerugiannya, dia disusutkan harganya dari awal. Ya, ada yang seperti itu ya. Walaupun posisinya nanti ketika bayar nilainya tetap kadang lebih besar dari asli rumah sakit daripada dari BPJS-nya. Ya, walaupun seperti itu. Tapi itu terserah saja. Kalau di kita, kalau misalnya rumah sakit menggunakan tarif umum ataupun tarif yang sudah diturunkan tadi, itu tidak menjadi masalah karena RVP kan tetap berdasarkan yang tindakan yang dipilih oleh dokter tersebut. Di kita seperti itu. Ya, silahkan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan dari bagian yang lain. Ya. Terima kasih. Kalau saya mau tanyakan, misalnya BPJS itu tagihan rumah sakit itu tagihan rumah sakit 3 juta, tapi yang dibayarkan BPJS itu ternyata hanya 2,3. Nanti saat pelunasannya itu bagaimana? Ini tadi dari menu RVP tadi. Ini simulasinya tadi. Ya, nanti secara otomatis pembayaran dari BPJS itu 60%, ya ini 150.000. Menunya pakai menu RVP tadi kan ada klik tombol bayar. Iya, namanya RVP dan itu langsung menyusut. Tapi ini harus kesepakatan antara rumah sakit dengan dokter, dia mau menerima RVP ini atau tidak. Kalau dia mau menerima, berarti posisinya kan jasa dia ikut disusutkan. Iya, menunya pakai RVP. Kecuali kalau memang dokternya nggak setuju, berarti pakai menu piutang belum lunas tadi, yang artinya kerugian itu 100% ditanggung oleh rumah sakit. Ya, pakai RVP kalau memang mau disusutkan, berarti kerugiannya dibagi antara dokter dengan rumah sakit, atau pakai yang piutang belum lunas, yang artinya pembayaran kerugian itu hanya ditanggung oleh rumah sakit, dokter mendapatkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Untuk ininya di sini ya. Terus kemudian untuk proporsi konversi nanti teman-teman juga bisa cari di internet proporsi konversi. Nah, teman-teman kalau mau ikut workshop yang model seperti ini nilainya bisa di atas 5 jutaan ya. Tapi di Simeres Kanja itu sudah satu paket ya. Ya, kita kan tujuannya kan untuk kita kerjakan bareng, kita pakai bareng-bareng ya. Nah, ini Proqua Consulting seperti ini atau yang lainnya, ini ada metode proporsi. Terus ada juga bukunya. Ini kalau sekedar pengen baca ya. Tapi kalau mau belajar langsung di Simeres Kanja aja ya. Biar uangnya nggak terlalu banyak keluar. Nah, ini secara teorinya sudah ada. Untuk tampilan bukunya, tampilannya seperti ini ya. Ada yang metode seperti ini. Metode proporsi konversi. Cuma kita nggak bikin buku ya. Nanti kalau minta bikin buku, minta Dr. Salim Mulyana untuk bikinkan yang masalah ginian. Ya. Soalnya saya sudah konsen di develop, kalau harus bikin bukunya itu kayaknya sudah nggak sempet. Paling kalau misalnya metode atau yang lainnya kita sampaikan secara oral atau langsung seperti ini, teman-teman bisa langsung menyimak, atau kalau nggak nanti di video yang kita bagikan di akhir sesi ya. Kita coba biayanya sampai berapa. Kemarin terakhir saya lihat sampai 5 jutaan.
Ini ada Tor dan ini 2019. 13, 14, 15 ya 3 hari ya. Kalau kita kan 4 hari. 4.500.000 paket A, menginap 2 malam, tidak menginap 4 juta. Kita murah meriah itu ya. Masih 3,5 juta sudah full. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau belajar nanti cari konversi proporsi seperti ini. Tapi kalau yang saya sampaikan hanya sekilas-sekilas saja. Untuk perhitungannya sudah langsung dilakukan di Simeres. Jadi teman-teman nggak perlu jelimet ngitung. Tapi kalau misalnya mau verifikasi sendiri, ini dasar teorinya ini dulu. Nah, untuk yang ini nanti itu bisa untuk pembayaran jasanya ke karyawan itu nanti bisa dikombinasikan dengan sistem remun. Nah, yang jadi masalah sistem remun itu seperti apa? Ya, itu nanti ada dasar teorinya sendiri ya. Kayaknya kalau di sini nggak kita bahas Pak Kus ya. Itu nanti dibahas di workshop Surabaya ya. Tapi teman-teman nanti bisa lihat di di channelnya Simeres Hanja itu sebenarnya sudah pernah kita bahas di sana. Nah, tapi kalau memang nanti mau tahu lebih jelas ya nanti ketika di workshop yang Surabaya. Nah, untuk yang sistem remun itu nanti menunya ada di menu C, terus kemudian kepegawaian dan gaji. Ya, kalau penggajian yang sistem remun, dasar teorinya adalah pairwise comparison. Ya. Dasar teorinya adalah pairwise comparison. Nah, ini menu kepegawaiannya sampai ke bawah. Ini ada data pegawai sampai ke penggajian. Ya, nanti tinggal dipelajari terlebih dahulu. Ya. Untuk dasar teorinya, ini saya cuma menyampaikan dasar teori, tapi untuk simulasinya nanti pas workshop di Jogja atau nanti bisa dibuka di channelnya Simeres Hanja. Tapi tidak mendetail ya, karena kalau dari video memang agak susah. Mau nggak mau kalau pengen tahu bener ya harus ketemu. Nah, pairwise comparison. Nah, ini pairwise comparison. Nah, ini dasar teori ketika teman-teman menggunakan sistem remun. Mau indeksnya 5, 3, 11 ya pokoknya segitu. Caranya kayak gini. Pokoknya hitungannya ya 0 sampai 1. Ya, ini dasar teori pairwise comparison. Kalau di rumah sakit ngomong tentang remun itu sebenarnya hubungannya cuma dengan tabel ini ya, pairwise comparison. Ya, nilai nominal teman-teman itu dihitung dari sini. Nah, seperti itu. Silahkan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan dari rumah sakit yang lain ya. Bentar, tunggu mic-nya dulu biar kedengeran. Biasanya mengenai masalah lunas kemarin sudah dibahas detail yang lunas kita pinjaman obat. Nah, potong gaji karyawan, harusnya kan bisa bersistem. Nah, itu gimana kalau kita sendiri dari rumah sakit belum menjalankan yang untuk SDM-nya? Belum menjalankan untuk SDM-nya, terus kalau belum dijalankan pengen bayar otomatis gitu atau gimana? Ya, itu kayak apa pada saat pelunasan vitamin itu. Iya. Sementara kan dia potong, kalau saya sih ini akhirnya larinya ke jurnal manual cuma di pelayanan akhirnya dia ganteng, tidak bisa dilunasi. Ya, ini langsung cari di menu yang di bagian C. Terus kemudian mbaknya cari yang namanya piutang obat belum lunas. Ini ada piutang obat dan BHP belum lunas, dicari di sini. Oh, saya masukkan piutangnya dulu ya buat sampel. Ini piutang obat dan BHP ya. Ini obat kan? Karena kan di kita ada piutang obat, ada piutang lain-lain. Misalnya kita punya cabang perusahaan itu pinjam uang ke kita. Di kita kan ada menu untuk yang seperti itu. Tapi yang dimaksud mbaknya adalah piutang khusus obat. Ada dokter ambil obat di rumah sakit buat tempat prakteknya, tapi nanti sistemnya potong gaji. Sementara untuk yang penggajian sementara belum jalan. Ya sudah dimasukkan saja, nanti di piutang obat belum lunas nanti bayar di sana. Nah, untuk pasiennya kita ambil dari dokternya tersebut atau dikasih nama juga boleh. Kalau memang dia pernah jadi pasien atau pengen didaftarkan jadi pasien ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen di strip, terus kemudian Bapak Agus Budiono bagian klaim atau yang lain ya boleh. Terserah. Pak Agus Budiono bagian klaim.
Ini kalau kita nggak pakai nomor RM ya, kalau mau pakai nomor RM boleh. Catatan, terus kemudian barang yang dipiutang apa aja. Kita ini piutangnya misalnya 30 barang. Terus kemudian kalau sudah saya tambahkan, ada tambahan lagi misalnya siklovir ini 20 juga tambahkan. Terus kemudian saya simpan. Nah, petugas. Nah, untuk membayarnya itu begitu kita simpan di sini. Ini aturan pakainya. Terus kemudian kalau misalnya membayarnya bisa dari menu yang sama, piutang obat dan BHP. Ini di sini ada tombol cari. Nah, terus kemudian bisa kita cari di klik kanan. Terus kemudian di sini ada bayar piutang. Bisa dari sini, ya. Jadi bisa kita cari dari daftar piutangnya, kemudian kita bayar. Atau kita bisa pakai menu yang namanya piutang obat belum lunas. Piutang obat belum lunas. Nah, di sini nanti tinggal dicentang, terus kemudian dia bayarnya pakai apa? Pakai cash atau transfer ke kita atau yang lain, terus kemudian baru diklik tombol bayar. Terus pembayarannya tuh di sini bisa dicicil atau mau langsung semua, juga terserah rumah sakit. Ya, kalau mau dicicil dulu 200.000, 200.000 juga boleh. Tapi kalau misalnya memang mau langsung ya silahkan. Terus kemudian kita klik tombol bayar. Nah, begitu klik tombol bayar di sini, ini datanya sudah hilang. Untuk pembayarannya itu nanti masuk ke menu bayar piutang. Nah, datanya masuk di sini. Ya, ini ada menu bayar piutang. Nah, terus kemudian kalau sudah di situ, sudah masuk ke bayar piutang, untuk daftar di menu piutang obat dan BHP, nah, ketika kita lihat di sini statusnya sudah berubah menjadi lunas. Ya, ini kalau misalnya memang mau bayar secara langsung. Jadi ada menu piutang obat belum lunas. Nah, untuk piutang ini selain ada yang modal seperti ini, misalnya karyawan kasbon atau ada perusahaan cabang pengen pinjam ke kita, di kita ada yang namanya piutang lain-lain. Nah, ini ada piutang lain-lain, ya. Jadi modelnya keterangan misalnya kasbon atau ada saudara atau ada dari owner itu pinjam dulu uang nanti dikembalikan. Nah, ini ada namanya piutang perusahaan atau piutang lain-lain, sudah kita sediakan. Kalau ini tadi obat, kalau ini ada piutang perusahaan atau piutang lain-lain. Kita punya cabangnya bayar ke kita, dia piutang dulu. Nah, yang belum ada di sini itu yang posisinya beban. Beban memang kita belum bisa catatkan, tapi hanya kita catatkan sebagai biaya. Misalnya ada kayak gini. Ada kita mau bangun gedung B, itu kekurangan semen 1 truk. Nah, dia datang nih. Ini kan masih menjadi hutang nih. Nah, di kita belum ada untuk mencatat beban sama hutang di awal tadi. Nah, ketika kita pelunasan itu langsung masuk di pengeluaran harian yang harusnya tadi dibahas oleh Pak Kusmanto. Ya, harusnya dibahas oleh Pak Kusmanto, itu jadi langsung menjadi biaya. Tapi pencatatan beban sama hutang di awalnya itu di Simeres Ganja memang belum ada. Ya. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa Simeres Ganja ini baru bisa menjawab 50% kebutuhan rumah sakit. Nah, tetapi untuk pencatatan beban yang dibayar di akhir di kita sementara memang belum ada. Atau kita misalnya beli besi itu, beli besi 1 kol nilainya 30 juta. Nah, ini oleh rumah sakit biasanya dicatat dulu berupa Excel, baru ketika pas pembayaran dia masuk di pengeluaran harian. Nah, untuk mencatat beban sama utang di awalnya dia belum ada. Jadi mau nggak mau rumah sakit masih harus manual. Nah, ini nanti yang akan kita buatkan di versi selanjutnya, ya, seperti itu. Silahkan kalau ada lagi dari rumah sakit lain yang ingin ditanyakan. Ini sebelum coffee break ya, nanti coffee break sebentar. Ya. Mohon maaf Pak, saya kembali lagi karena memang kami mempersiapkan untuk pembagian jasa BPJS itu menggunakan Canva. Yang pertama sebenarnya apakah dalam aplikasi Bapak ini ada tersedia menu yang kami biasanya setelah membagi jasa kami kirimkan PDF berbentuk laporan bahwa ini pasien dokter yang terklaim dan ini yang
yang keluar dari program. Nah, pada saat ada kebijakan-kebijakan medicinal untuk kecil, dokter ini biasanya sertifikasikan terutama pemiliknya. Dia tambahkan kebijakan dari 2 juta. Misalnya programnya bisa mengikuti atau menyesuaikan kebijakan medicinal itu. Ya. Saya yang pertama tadi ya, itu menunya Ibu nanti masuk ke menu olah data tagihan rawat inap dan rawat jalan, itu di menu yang H. Terus kemudian Ibu pilih namanya harian dokter. Terus nanti bisa difilter berdasarkan dokternya siapa. Terus kemudian di sini di status ini saya cari Hilyatul Nadia tadi yang kita tes. Nah, terus kemudian ini difilter. Ini yang sudah dibayar atau belum ada di sini nih. Mungkin karena nggak kelihatan ya. Mungkin kalau yang sudah jalan SIM-nya bisa langsung dibuka di menu harian dokter. Harian dokter. Terus kemudian di sini ada yang namanya status. Nah, ini tinggal di print saja, diberikan ke dokter. Ini ada nama dokternya. Mungkin karena monitor yang nggak bisa diandalkan, mungkin saya perbesar dari sini. Nah, ini rekap pembayaran rawat jalan ya. Rawat jalan periode ya. Nah, ini dokter Hilyatul Nadia. Terus di sini kemudian jasanya si pasien. Terus kemudian ini ada rawat inap, rawat jalan dan lain-lain. Nah, ini total nominalnya. Untuk filternya tinggal dari filter yang ini saat tadi, mau yang sudah dibayar ataupun belum, atau masih proses penagihan ke asuransi, juga langsung dari sini. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalnya ada kebijakan karena dokternya jasanya terlalu rendah ada penambahan. Ya kalau mau kayak gitu berarti harus jalan menu penggajian di SIM-RS Kanjanya. Ya. Kalau memang mau jalan nanti ya mau nggak mau masuk ke menu yang ada di C, terus ke pegawaian dan gaji. Di bawah itu ada yang namanya jasa lain-lain. Nah, ini ada menu jasa lain-lain. Baru nanti slip gajinya jadi keluar di sana. Ya, bisa dikeluarkan dari situ. Ya. Mungkin seperti itu. Kita coffee break dulu, Pak Gus. Sekarang. Ya, mungkin untuk peserta kita persilahkan untuk coffee break sebelum kita lanjut nanti. Berapa menit, Pak Gus? Setengah jam. Ya, 30 menit ya. Silahkan, sudah terhidang di sebelah kanan untuk coffee breaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh bang. Ini Mas Ari belum ketutup loh. Nanti rumah sakit sama dengan Kondaro ada Kondaro angkatan ini BPD tadi ambil. Jadi kita yang belum Yang ambil sertifikat di depan belum berada sertifikat. Tadi yang terakhir ini digunakan terkait Lombok Timur, tengah ada Lombok Timur, Presiden Lombok Timur, RTP Harga Makmur, ada Harga Makmur, ada teman, yang sudah Harga Makmur, RS UDM Palora Kampungan, ya, yang belum dapat sertifikat bisa berubah.
gaji pekerja yang seharusnya